Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 101, satu kata, lakukanlah. Hati si Feng masih sangat terkejut, dan dia mendengar Yun Hao berkata kepadanya, "Bantulah aku dan ambil semua inti iblis dari mereka." Si Feng, yang kembali sadar, mengangguk dan segera menurut. Si Feng, jika kamu berani mengambil inti iblis kami tidak akan selesai denganmu. Satu orang minum banyak, ledakan. Si Feng langsung mengambil tinju hitam besar itu dan menghancurkannya ke kepala orang yang berteriak, membuka kepalanya. Kemudian, si Feng meraih kerah orang itu, mengangkat orang itu, dan berkata, "Jika kamu tidak memberikannya, aku akan terus bertarung." Aku, pria yang diangkat hendak berbicara, tetapi si Feng tidak memberikan kesempatan sama sekali, dan langsung menghancurkannya dengan pukulan lain, dan kepala orang yang memukulnya bengkok, dan napasnya sekarat. Aku akan memberimu, juga. Aku akan memberimu semua, aku sudah memberimu semua. Dikejutkan oleh kekuatan si Feng, dan beberapa orang sangat ketakutan sehingga mereka dengan jujur menyerahkan inti iblis, dan kemudian saling mendukung, terhuyung-huyung, sangat malu. Si Feng kembali ke Yun Hao dengan 8 inti iblis di tangannya. 3 kelas menengah, 4 kelas atas, dan 1 kelas terbaik. Saudara Yun Hao, ini semua diperjuangkan olehmu, dan semuanya harus menjadi milikmu. Si Feng tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengingini inti iblis ini, dan menyerahkan semua inti iblis kepada Yun Hao. Yun Hao, kamu juga berkontribusi, aku 6 tahun, kamu 4 tahun. Si Feng, ini, aku baru saja membantu mengambil inti iblis, kamu 6, aku 4, terlalu banyak, dengan cara ini, kamu 7, aku bertiga. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Kamu bisa bergabung dengan tim denganku." Hah, si Feng tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Saudara Yun Hao, kamu sangat kuat, aku berada dalam tim denganmu, aku khawatir aku akan menyeretmu ke bawah." Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, "Tidak." Kesederhanaan, si Feng membuat Yun Hao memiliki banyak perasaan baik padanya. Selain itu, si Feng baru saja membantu. Jika si Feng diizinkan untuk bertindak sendiri, begitu dia bertemu dengan kelompok Li Wu, si Feng pasti akan jatuh ke dalam masalah. Selain itu, memiliki satu orang lagi di sisinya memang dapat sedikit membantu. Misalnya, jika beberapa orang yang tidak bermata panjang ditekan, si Feng dapat membantu mengumpulkan inti iblis. Di depan, si Feng mengikuti tindakan Yun Hao. Yun Hao telah menguasai distribusi semua binatang iblis, dan dia membawa si Feng dengan efisiensi tinggi untuk menemukan dan membunuh satu demi satu binatang iblis. Pada akhirnya, Yun Hao berhasil membunuh 10 binatang iblis kelas terbaik peringkat kuning, dan omong-omong, dia juga membunuh lebih dari selusin binatang iblis kelas tinggi dan menengah peringkat kuning, dan menekan 2 tim untuk menjilat Li Wu, dan memperoleh lebih dari 10 inti iblis. Malam perlahan terbuka. Mereka berdua menemukan tempat untuk beristirahat. Si Feng menyalakan tumpukan kayu bakar dan memanggang beberapa daging enak yang dipotong dari binatang iblis di atas api. Cahaya api menerangi wajahnya yang berkulit hitam memerah. Memikirkan adegan yang dia alami dengan Yun Hao hari ini, si Feng merasa luar biasa. Kekuatan Yun Hao benar-benar di luar imajinasinya. Binatang iblis terbaik dari Orde Kuning, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, Yun Hao adalah langkah yang meremehkan. Selain itu, rute yang dilalui Yun Hao bersamanya terlalu jelas dan jelas, itu benar-benar seperti pergi ke Yellow Order Superb Demon Beast yang tersembunyi. Kemana Yun Hao pergi? Dimanapun ada binatang iblis terbaik dari Orde Kuning. Adapun binatang iblis kelas menengah dan kelas tinggi peringkat kuning itu, mereka benar-benar dibantai. Dia hanya perlu melakukan 2 hal untuk mengikuti Yun Hao. 1. Pergi dan gali inti iblis di mayat binatang iblis. Kedua,
merebut inti iblis di tangan orang-orang yang ditekan oleh Yun Hao. Pikiran Si Feng kesurupan. Pada saat ini, Yun Hao, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup di samping, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku akan pergi sedikit sebelumnya." Si Feng tidak bertanya kepada Yun Hao apa yang akan dia lakukan. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Oke." Tunggu Yun Hao pergi. Baru pada saat itulah Si Feng ingat bahwa itu sejumlah besar inti iblis masih ada di ranselnya. Dengan begitu banyak inti iblis, mereka pasti bisa mendapatkan peringkat yang sangat baik dalam penilaian ini. Ke Yun Hao, "Saya tidak peduli sama sekali, saya hanya menyimpannya bersamanya." Untuk sementara, banyak emosi muncul di hati Si Feng. Dia memegang ranselnya di lengannya, menatap bintang-bintang yang tergantung di malam hari, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Ayah, sepertinya aku telah bertemu dengan seorang teman yang bisa aku buat dengan segala ketulusan." Sisi lain, Yun Hao datang ke danau yang jernih sendirian. Dalam persepsinya, ada juga basis formasi di danau. Pada siang hari, dia telah menyelidiki distribusi binatang iblis dalam formasi, tetapi binatang iblis dapat bergerak, dan posisi mereka tidak statis, jadi dia berencana untuk memindahkan distribusi binatang iblis. Hati Yun Hao tergerak. Pedang Yuan mengembun menjadi pedang Qi, dan dengan lambaian tangannya, pedang Qi langsung merobek permukaan danau. Tubuh Yun Hao juga ditutupi dengan lapisan pedang Yuan, dan dia bergegas langsung ke dasar danau dan menemukan basis formasi tersembunyi. Dengan isolasi Jian Yuan, bahkan jika dia berada di dasar danau, dia tidak pernah menyentuh setetes air, dan dengan mobilisasi kekuatan spiritualnya, dalam waktu kurang dari setengah jam, dia berhasil melewati basis formasi ini dan menyelidiki situasi keseluruhan area blokade susunan besar. Distribusi binatang iblis, serta personel yang terlibat dalam penilaian, semuanya disajikan dalam persepsi kekuatan spiritualnya. Kelompok Liwu jelas tidak dalam kondisi yang baik, dan mereka semua minum pil untuk bermeditasi, dan Chu Xinyu, yang bukan orang kecil, juga tidak dalam kondisi yang baik. Apa yang bisa membuat tim Chu Xinyu dan Liwu menderita adalah binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Xuan. 3 binatang iblis yang paling kuat juga ada dalam persepsi Yun Hao, dan 2 dari binatang iblis memang memiliki jejak pertempuran di tubuh mereka. Tubuh harta karun tingkat tingginya saat ini, alamnya setara dengan 7 atau 8 tingkat alam Huahai, dikombinasikan dengan pencapaian Kendo-nya, secara alami tidak masalah untuk menyapu level alam roh pengumpulan, artinya, dia dapat menyapu binatang iblis terbaik dari Ordo Kuning. 3 binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Xuan setara dengan alam Yuangang setengah langkah, jadi Yun Hao tidak memikirkan ketiga binatang iblis ini untuk saat ini. Setelah mengetahui situasi yang ingin dia ketahui, sosok Yun Hao menerobos danau dan kembali ke pantai. Zizi zizi, di atas api, daging monster panggang itu mengkilap, dan aroma daging yang kaya meluap. Si Feng dengan erat memeluk ransel dengan banyak inti iblis dengan satu tangan, dan mengutak-atik daging binatang iblis yang akan dipanggang dengan tangan lainnya. Tiba-tiba, teriakan keras memecah keheningan malam. Menemukannya, Yun Hao tidak ada di sini, hanya ada satu Si Feng. Kalau begitu bersihkan Si Feng dulu, kata Liwu. Si Feng tidak memiliki mata yang panjang, dia berani mengeroyok dengan Yun Hao, lalu dia tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Tim beranggotakan 3 orang bergegas keluar. Mereka bertiga berkultivasi di alam roh pengumpulan. Si Feng tiba-tiba menjadi waspada, tiba-tiba berdiri, Qi dan darah di tubuhnya melonjak, dia meraih ransel dengan satu tangan dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya. Yo! Sepertinya Yun Haomo tidak meletakkan semua inti iblis di tas kain di tangan Anda, bukan? Itu sangat bagus, Si Feng, berkenalan, serahkan inti iblis, berlutut di tanah dan kehilangan lengan, lalu jelaskan keberadaan Yun Hao dengan jelas, dan kami akan membiarkanmu pergi. Anda juga tidak bisa mengatakannya, tetapi konsekuensinya.
Sombong. Ekspresi tegas muncul di wajah Si Feng, dan dengan raungan rendah, tanah di bawah kakinya meledak secara langsung, dan tubuhnya melesat seperti binatang buas. Di hadapan ketiga seniman bela diri dari alam pengumpul roh ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun omong kosong, dia juga tidak berkompromi, apalagi berpikir untuk melarikan diri. Pilihannya, hanya satu kata, kering. Bab 102, kamu temanku. Ledakan tiba-tiba Si Feng jelas di luar dugaan tiga seniman bela diri Spirit Gathering Realm, tetapi mereka bertiga juga memiliki pengalaman tempur yang baik, dan mereka merespons sesegera mungkin. Roh primordial mereka bertiga meledak dalam sekejap, menggulung vitalitas langit dan bumi yang megah, ingin memenjarakan Si Feng. Ledakan, Si Feng melemparkan pukulan, kekuatan dagingnya meledak di tinjunya, menembus kekuatan yang menghalangi jalannya. Tiga orang di sisi lain semuanya terkejut. Pada saat ini, Si Feng sudah bergegas di depan salah satu dari mereka, dan tinjunya menghantam dada orang ini dengan kekuatan yang menghancurkan. Klik, suara tulang pecah terdengar. Pria yang terkena pukulan Si Feng memiliki dada yang cekung, tubuhnya terbang mundur seperti busur, dan pecahan organ dalam bercampur darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Satu orang dipukul keras dalam sekejap, dan roh Yuan dari dua lainnya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk jatuh ke tubuh Si Feng dengan dampak Yuan Qi yang kuat. Si Feng meraung, dan dengan paksa menahan serangan dari dua seniman bela diri Spirit Gathering Realm dengan tubuhnya, dan dalam sekejap, kulit dan dagingnya terbuka, dan tulangnya patah, dan seluruh tubuhnya berdarah. Tapi itu benar, Si Feng tidak akan pernah goyah. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakitnya, dia meraih bahu seseorang dengan satu tangan, dan kemudian membanting kepalanya langsung ke pintu depan seseorang. Ledakan, kepala, Si Feng berdarah, dan pria yang dipukul kepalanya itu meruntuhkan seluruh wajahnya, dan jatuh langsung ke tanah, berguling-guling dan melolong. Orang terakhir yang tersisa, dengan punggung tangannya, mengeluarkan belati pendek dari pinggangnya dan menusuknya dengan keras ke Si Feng. Si Feng berbalik ke samping dan menghindari langsung ditusuk ke tubuhnya oleh belati pendek, tetapi kulit dan daging dadanya masih terkoyak oleh belati. Suara yang mirip dengan raungan binatang buas datang dari antara tenggorokan Si Feng, dan dia menyapu dengan satu kaki dan memukul pinggang lawan. Ledakan. Tendang orang segera, pertempuran pecah dalam sekejap, dan berakhir dalam sekejap mata. Si Feng, yang baru saja berkultivasi di alam laut, mengandalkan metode bertarungnya yang sengit dan kekuatan fisiknya yang agung untuk mengalahkan tiga seniman bela diri alam pengumpul roh yang sangat menyedihkan. Tapi saat berikutnya, tubuh Si Feng tiba-tiba tersandung, pusat gravitasinya tidak stabil, dia mendarat dengan satu lutut, dan menopang tanah dengan satu tangan, jadi dia tidak jatuh. Bibirnya langsung tertutup lapisan hitam, dan ada gumpalan udara hitam yang bergerak di kulitnya seperti cacing tanah. Apalagi di mana daging dada dipotong, ada asap hitam tebal, dan dagingnya cepat terkorosi. Anda, dengan racun, petik 2 titik. Si Feng meraung, sangat marah. Kemudian, tiga orang yang dijatuhkan oleh Si Feng terhuyung-huyung berdiri. Yang satu memiliki dada berlubang, satu memiliki wajah yang runtuh, dan yang satu memiliki pinggang yang bengkok. Ketiganya mengalami jantung berdebar-debar. Baru saja, mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan Si Feng dengan tangan mereka. Tetapi Si Feng terlalu tegas, dan gaya bertarung KED terlalu ganas, menyebabkan mereka memiliki alam kosong, tetapi tidak ada ruang untuk bermain. Kamu orang-orang gunung dan liar yang rendah, jangan mematahkan tangan dan kakimu, nafas jahat di hatiku ini tidak akan dihilangkan. Kamu menghancurkan wajah Lao Su pasti akan memilih wajahmu. Mereka bertiga melihat bahwa, itu Si Feng telah diracuni, dan mereka tidak lagi memiliki ketakutan sedikit pun. Mereka meraung lagi, dan mereka galak. Saat dia berbicara, seseorang bergegas maju dan menendang tubuh Si Feng. Tubuh Si Feng terbang mundur.
Itu menghantam tanah dan berguling lebih dari 10 meter jauhnya. Orang yang menggunakan belati yang sangat beracun untuk meracuni Si Feng juga bergegas maju dan meraihnya dengan telapak tangannya, ingin menyambar ransel yang dipegang erat Si Feng. Di mulut dan hidung Si Feng, darah beracun hitam terus memercik, tetapi dia masih menggunakan seluruh kekuatannya, tidak mau melepaskannya. Aku tidak percaya kamu tidak akan melepaskannya. Orang ini berteriak, dan belati dengan racun ditusuk ke lengan Si Feng dengan mendengus. Namun meski begitu, Si Feng masih menempel pada ransel dan tidak melepaskannya. Di wajahnya yang telah ditutupi dengan gas beracun, ada sedikit ketekunan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Kecuali aku mati, kamu tidak ingin merebut ranselku. HMPH, bukankah mudah ingin mati? Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Karena kamu tidak melepaskannya, maka aku akan memotong tanganmu dulu. Petik 2. Orang ini minum dengan keras dan mengeluarkan sisipan di lengan Si Feng. Belati itu berbalik dan menebas, berniat untuk memotong pergelangan tangan Si Feng. Tapi Si Feng masih tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskannya. Melihat ini, belati itu akan jatuh di pergelangan tangan Si Feng. Tiba-tiba, sebuah pedang Qi yang menyala-nyala merobek kegelapan malam, dan itu melesat dalam sekejap. Hah! Lengan yang memegang belati patah di bahu. Segera setelah itu, angin kencang menyapu, dan gelombang udara yang kuat dipicu di malam hari, yang menghantam tubuh pria yang baru saja mematahkan lengannya, dan mengangkatnya. Angin kencang menghilang. Yun Hao muncul di sisi Si Feng. Alisnya sedikit berkerut, dan dia segera berjongkok, memegang bahu Si Feng dengan satu tangan dan menepuk punggung Si Feng dengan tangan lainnya. Qi tajam Jian Yuan menghilang, dan itu diubah menjadi langit dan bumi daging murni Yuan Qi dan dimasukkan ke dalam tubuh Si Feng untuk menekan toksisitas. Yun Hao, aku tidak menyangka kamu memiliki keberanian untuk maju, kamu dan Si Feng, jangan pikirkan itu. Dua sisanya, meskipun mereka berdua terluka, mereka melihat bahwa Yun Hao sedang mengendarai racun dan menyembuhkan Si Feng untuk pertama kalinya, jadi kejahatan itu lahir di sisi empedu, dan mereka masing-masing meraung dan bergegas keluar. Keluar, Yun Hao berteriak, dan pedang terbang itu berwarna biru, menembak keluar dari cincin penyimpanannya, menyeret busur cahaya biru, dan dengan dua letupan, itu menembus perut dua orang yang bergegas, langsung menghapuskan dantian mereka. Pedang terbang Yulan meledak seketika, dan kemudian dibawa kembali ke cincin penyimpanan oleh Yun Hao. Dia mengumpulkan pikirannya dan terus menyembuhkan luka Si Feng. Detoksifikasi. Toksisitas semacam ini cukup mendominasi, meskipun tidak berakibat fatal. Tetapi jika tidak ditangani tepat waktu, itu pasti akan menghancurkan fondasi kultivasi Si Feng. Untungnya, fondasi fisik Si Feng kokoh, dan jika dia adalah seorang seniman bela diri di alam laut lain, jika dia diracuni oleh racun semacam ini, fondasi kultivasinya akan hancur sejak lama. Saat kekuatan Yun Hao melonjak di tubuh Si Feng, gas beracun hitam yang mengalir di permukaan kulit Si Feng dengan cepat menghilang. Setengah seperempat jam kecil, Si Feng mendengus, memuntahkan semua darah beracun di tubuhnya, dan akhirnya baik-baik saja. Si Feng yang lemah memandang Yun Hao, matanya menunjukkan warna terima kasih yang kuat, dan berkata, lebih. Terima kasih banyak. Petik 2. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu lebih suka mematahkan telapak tanganmu daripada melepaskan ransel ini? Petik 2. Si Feng, apa yang terkandung di sini adalah panen harimu. Jika Anda menaruh hal yang begitu penting pada saya dan membiarkan saya menyimpannya, maka saya pasti tidak dapat memenuhi kepercayaan Anda. Ayah mengatakan bahwa kepercayaan teman dapat diperlakukan dengan hidup. Petik 2. Teman, Yun Hao berkata dengan lembut. Wajah pucat Si Feng tersenyum enggan dan berkata, ya, teman, tentu saja. Anda mungkin belum menganggapku sebagai teman, tetapi aku pikir kamu adalah temanku. Petik 2. Yun Hao mengangguk,
lalu berdiri, melihat 3 orang yang lengan dipotong dan dantian yang telah dia hapuskan, dan berkata dengan dingin, "Katakan pada Liu, aku akan memberinya waktu malam untuk memikirkan bagaimana menebus kesalahan, dan aku akan menemukannya secara langsung besok." Bab 103, Ikan Roh Dongtian, Rahasia Desa. Angin malam lembut, api menyala, berderak. Yun Hao dan Si Feng duduk di dekat api. Meskipun toksisitas di tubuh Si Feng telah dihilangkan, luka luarnya tidak ringan, dan dia tidak akan bisa menyesuaikan diri untuk sementara waktu. "Apakah kamu benar-benar akan menemukan Liu besok?" Si Feng bertanya. Yun Hao menjawab dengan kata sederhana. "Si Feng, saya dapat melihat bahwa Anda tidak pernah terlalu peduli dengan provokasi Liu, seperti gajah raksasa yang tidak pernah peduli dengan semut yang merangkak di sekitarnya." Yun Hao melemparkan sepotong kayu bakar ke dalam api dan berkata, "Tetapi jika gajah raksasa itu peduli, dia bisa menginjak-injak seluruh sarang semut dengan satu tendangan sesuka hati." Petik 2. Dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan Liu, tapi tindakan Liu membuatnya marah. Terutama, Si Feng terlibat, dan itu hampir menyebabkan konsekuensi serius yang tidak dapat diperbaiki. Yun Hao sudah lama tidak berhubungan dengan Si Feng, tetapi dia sangat menghargai karakter murni Si Feng, dan sangat nyaman untuk berhubungan dengan orang seperti itu. Di kehidupan sebelumnya, ada juga saudara laki-laki dalam hidup dan mati dengan karakter yang serupa. Yang itu, tegak dan berani, Bo Yun Tian yang saleh, untuk membantunya, terlepas dari oposisi semua orang, mempertaruhkan hidupnya, menemaninya, dan membunuh area kehidupan terlarang. Sayang sekali, saudara hidup dan mati, yang murni sifatnya, dihitung oleh seorang pengkhianat dan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Pada saat itu, Yun Hao, dalam hal ini, mengayunkan pedangnya dengan marah dan membunuh segala arah, meskipun dia membantu. Saudara-saudara hidup dan mati membalas dendam besar mereka, tetapi bagaimanapun juga, mereka meninggalkan penyesalan yang tak ada habisnya. Sekarang, di tubuh Si Feng, dia samar-samar melihat bayangan saudara laki-laki yang baik itu. Yun Hao menarik kembali pikirannya, menatap Si Feng, dan berkata, "Kamu dibesarkan di desa, bagaimana kamu berkultivasi ke alam roh pengumpul?" Petik 2. Dia memandang Si Feng, tidak ada yang istimewa tentang fisiknya, dan vitalitas yang dia miliki juga sangat biasa. Itu bukan metode rahasia warisan tingkat tinggi, dan tidak mungkin bagi desa untuk memiliki sumber daya kultivasi yang baik. Si Feng menggaruk bagian belakang kepalanya. "Yun Hao, jika tidak nyaman, Anda tidak perlu mengatakannya." Petik 2. Si Feng mengertakkan gigi dan berkata, "Kami berteman, dan tidak ada yang tidak bisa dikatakan di antara teman-teman, tetapi sudah kubilang, jangan beritahu orang lain. Ada sebuah gua di pegunungan di belakang desa saya. Ketika saya masih kecil, saya pergi ke sebuah gua dan menemukan genangan air di dalamnya, dan ada seekor ikan di kolam yang hampir transparan, dan saya penasaran, jadi saya menangkap ikan dan memanggangnya dan memakannya, dan kemudian saya pingsan, dan sudah 3 hari sejak saya bangun. Ketika saya sampai di rumah, orang tua saya ketakutan. Sejak itu, saya penuh energi dan kekuatan setiap hari, dan setelah itu, sesekali, saya akan pergi ke gua untuk menangkap ikan. Ada latihan kelas bawah peringkat kuning di desa, dan kepala desa melihat bahwa saya energi dan kuat, jadi dia meminta saya untuk mencoba berkultivasi. Sayang sekali, setahun yang lalu, saya tidak dapat menemukan gua itu lagi, seperti gua itu. Tidak pernah ada yang sama. Petik 2. Mata Yun Hao berkedip, dan dia berkata, "Ikan transparan itu, apakah hanya memiliki satu mata, dan rasanya seperti tidak memiliki rasa?" Petik 2. Mata Si Feng membelalak dan dia berkata, "Bagaimana kamu tahu? Apakah Anda sudah memakannya juga?" Petik 2. Yun Hao mengangguk. Dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Jenis ikan itu, yang disebut ikan roh surga gua, hanya bisa lahir di tanah berkah surga gua. Dengan kata lain,
Gua di gunung belakang desa tempat si Feng dilahirkan kemungkinan besar akan menjadi tanah yang diberkati. Surga gua adalah langit dan bumi di dalam gua, yang termasuk dalam ruang rahasia kecil, dan setiap surga gua adalah tempat yang baik untuk kultivasi. Jika petunjuk ke gua muncul, keluarga kerajaan dinasti King Feng pasti akan tergila-gila karenanya, dan bahkan beberapa kekuatan di luar dinasti King Feng kemungkinan besar akan campur tangan. Kultivasi Yun Hao dari teknik penciptaan primordial dalam kehidupan ini, mengambil rute memurnikan tubuh daging langit dan bumi, tidak mungkin baginya untuk menyerap vitalitas langit dan bumi yang telah dimanipulasi oleh para dewa istana surgawi. Tapi gua itu masih sangat berguna baginya. Surga gua memiliki akar, yang disebut akar spiritual, yang merupakan inti dari surga gua, yang merupakan hal bawaan tingkat tinggi. Yun Hao berada di kota Liu Yun, berkultivasi dengan materi spiritual bawaan giok kalsedon api, dan efeknya cukup bagus. Dan beberapa ratus kati roh giok kalsedon api tidak sebaik akar roh Dong Tian yang lengkap. Keberuntungan si Feng, saya harus mengatakan bahwa itu sangat bagus. Dia tiba-tiba memasuki langit gua, tidak heran dia mampu mengolah kekuatan alam roh pengumpul di desa. Adapun si Feng, sejak setahun yang lalu, dia tidak dapat menemukan surga gua, dan itu normal, akar roh surga gua itu spiritual, dan itu disembunyikan dan dipindahkan ke tempat lain. Tetapi transfer semacam ini tidak akan menjangkau area yang terlalu luas, yaitu, Dong Tian harus masih berada di dekat desa si Feng. Yun Hao sudah mengambil keputusan di dalam hatinya, dan ketika kekuatannya meningkat sedikit lagi, dia harus pergi ke daerah di mana desa si Feng berada. Selanjutnya, keduanya berhenti berbicara. Yun Hao mengeluarkan pil matahari pembakaran dan menelannya, menjalankan teknik penciptaan primal, menyempurnakan tubuh daging langit dan bumi. Dan si Feng yang lemah tidak beristirahat, tetapi mengeluarkan sepotong kayu yang dibungkus kain merah, memegang pisau ukiran, dan mulai mengukir dengan konsentrasi penuh. Sisi lain, kakak Li, ada yang tidak beres. Petik 2 titik titik. Seorang pria dengan ekspresi agak bingung bergegas ke Liu, yang sedang bermeditasi. Liu perlahan membuka matanya dan berkata, "Ada apa?" Petik 2 titik titik. Pada akhirnya, beberapa tim dengan kekuatan yang baik bertemu Yun Hao dan si Feng, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Yun Hao, dan Yun Hao juga meminta orang-orang untuk datang dan menyebarkan berita, mengatakan bahwa saudara Li harus memikirkan bagaimana menebus kesalahan malam ini, dan dia akan datang kepadamu secara langsung besok. Ketika Liu mendengar ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya, dan dia mendengus dingin, sepertinya dia masih meremehkan kekuatan Yun Hao ini, tetapi dia juga ingin datang dan menghadapiku secara langsung. Dia mempermalukan dirinya sendiri, jika dia berani datang besok, saya akan menunjukkan kepadanya apa artinya bertobat karena tidak berada di tempat pertama. Petik 2 titik titik. Kakak Li, milikmu. Kekuatan, kita semua secara alami tahu bahwa tidak apa-apa untuk menghancurkan Yun Hao, tetapi Anda tidak boleh ceroboh. Menurut berita dari orang-orang yang telah bertarung dengan Yun Hao memiliki harta karun yang sangat misterius dan kuat di tangannya, yang dapat berubah menjadi cahaya biru dalam sekejap. Saya curiga itu adalah pedang terbang legendaris. Wajah Liu akhirnya tampak serius. Pedang terbang. Dia bergumam. Dia juga mengembangkan ilmu pedang, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya pedang terbang. Di antara para prajurit kendo, hanya ada sedikit orang yang mengolah pedang terbang, dan jika mereka telah mencapai sesuatu dalam mengolah pedang terbang, itu pasti tidak akan diremehkan. Pedang terbang itu cekatan dan berbahaya, menyerang dan membunuh, dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Liu merenung sejenak, lalu matanya berbinar, dan dia mendengus dingin, dan berkata, Yun Hao ini sangat sombong, maka aku akan memberinya hadiah besar besok. Petik 2 titik titik. Saudara Li, apakah kamu punya rencana yang cerdas? Liu mencibir dan berkata,
binatang iblis yang kita kepung hari ini yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Suan ada di dekatnya. Selama kita memanfaatkan kondisi ini dan membiarkannya melawan monster itu, kita bisa menuai keuntungan dari nelayan. Bagaimana jika dia Yun Hao mengolah pedang terbang? Jika dia beruntung, dia mungkin bertahan untuk waktu yang lama, dan kemudian dia hanya akan direduksi menjadi ikan di talenan kita untuk kita sembelih. Jika dia sedikit tidak beruntung, dia akan langsung menjadi makanan binatang iblis. Petik 2. Rencana saudara Li sangat bagus. Liu mencibir dan berkata, bertarung denganku. He Yun Hao tidak cukup memenuhi syarat. Bab 104, Hadiah, Pil Binatang Kekaisaran. Malam berlalu. Matahari pagi keemasan pucat melewati tirai tipis besar yang menghalangi hutan pegunungan ini dan jatuh ke tubuh Yun Hao. Yun Hao, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup dan bersila, menyempurnakan dunia tubuh dagingnya, dan ada juga cahaya yang meresap dari pori-pori masing-masing simpulnya. Cahaya daging dan cahaya keemasan matahari pagi saling memantulkan. Si Feng memandang Yun Hao dan tercengang, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, itu tidak mencegahnya untuk merasa bahwa Yun Hao sangat misterius dan kuat. Kuncinya adalah aura samar Yun Hao yang terungkap secara alami membuat Si Feng merasa menatap langit dan bintang-bintang. Pemurnian langit dan bumi tubuh fisik Yun Hao telah maju lagi, dan itu tidak jauh dari keadaan penyempurnaan tubuh harta karun tingkat tinggi. Dia perlahan membuka matanya, terang dan terang, seperti bintang. Nafas udara keruh meletus dari mulut dan hidungnya, seperti pedang tajam yang menembus udara, menembus tanah 3 kaki di depannya. Si Feng berjalan di depan Yun Hao, dengan senyum sederhana di wajahnya, dan berkata, ini untuk Anda. Petik 2. Di tangannya dia memegang ukiran kayu yang telah dia buat semalaman. Itu diukir dengan mengacu pada meditasi dan kultivasi Yun Hao. Ukiran kayu kecil, tetapi garis-garis sudutnya jelas, hidup, dan jelas. Yun Hao melihat ukiran kayu yang diserahkan Si Feng. Si Feng, di desa kami, ada pohon leluhur, dan orang-orang di desa akan pergi menyembah pohon leluhur setiap liburan tahun baru, dan pohon leluhur melindungi keselamatan desa. Tahun lalu, Zumu kehilangan seluruh hidupnya, maka kepala desa akan menjadi leluhur. Kayu dibagi dan dibagikan kepada semua orang di desa, sehingga Zumu menemani semua orang dan terus melindungi semua orang. Sekarang, aku akan membuat patungmu dan memberikannya kepadamu, dan Zumu akan melindungimu dengan damai. Petik 2. Yun Hao mengambil ukiran kayu dan berkata, terima kasih. Petik 2. Yang disebut kayu leluhur hanyalah semacam rezeki spiritual bagi Si Feng. Hal semacam ini tidak ada yang istimewa, dan bahkan bisa dikatakan tidak berharga bagi orang-orang di luar desa. Tetapi bagi Si Feng dan penduduk desa lainnya, ini adalah hal yang paling berharga. Si Feng terluka, dia tidak memejamkan mata sepanjang malam, mengukir kayu leluhur menjadi patung Yun Hao, dan memberikannya kepada Yun Hao. Yun Hao merasakan hatinya, dan kehangatan mengalir di hatinya. Jangan terlalu sopan, jangan tidak menyukainya. Yun Hao tampak serius, memasukkan ukiran kayu ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian berkata, kamu terluka, dan kamu akan pulih di sini dulu. Petik 2. Si Feng segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Anda harus pergi ke Liwu. Liwu adalah pembudidaya 5 kali lipat di alam roh pengumpulan, dan orang-orang di timnya bukanlah lampu hemat bahan bakar. Aku tahu kamu kuat, tetapi 2 tinju sulit dikalahkan 4. Jadi aku akan pergi denganmu, dan jika terjadi sesuatu, aku bisa membantu sedikit. Petik 2. Yun Hao berkata dengan tenang, jika kamu benar-benar ingin membantuku, maka cepat sesuaikan keadaanmu, dan ketika saatnya tiba, kamu akan pergi memburu 3 binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan. Petik 2. Ini, Si Feng ragu-ragu sejenak, dan Yun Hao sudah pergi. Si Feng kembali sadar dan buru-buru mengambilnya. Ransel,
berteriak di punggung Yun Hao, inti iblis ini. Aku akan meletakkannya di sini untukmu dulu. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Yun Hao sudah muncul 100 meter jauhnya, dan setiap langkah yang dia ambil seperti menginjak angin sepoi-sepoi, anggun dan bebas. Di mana Liu? Yun Hao melewati pangkalan formasi tadi malam dan menutupi susunan besar dengan kekuatan spiritual, dan dia sudah menyelidikinya dengan jelas. Namun, tidak mungkin untuk menentukan apakah Liu akan pergi malam ini, jadi Yun Hao sekali lagi menemukan basis formasi dan merakanya dengan cara yang sama untuk mengetahui keberadaan Liu. Segera, jejak Liu muncul dalam persepsi Yun Hao. Saja, di sekitar Liu, ada aura yang lebih ganas, dan jarak antara dia dan binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Suan hanya beberapa ratus meter. Binatang iblis itu tertidur lelap dan tidak menyerang Liu dan yang lainnya. Mata Yun Hao berkedip. Segera, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengaitkan pola roh dan mengintegrasikannya ke dalam basis formasi. Pada awalnya, dia menggunakan basis formasi untuk menyelidiki situasinya, dan karena dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak gerakan, dia tidak memiliki ide untuk melawan susunan besar ini. Tapi sekarang, ada yang tidak beres, dan Anda harus mempersiapkan sedikit lagi. Begitu dia memasuki tempat ini kemarin, dia telah memindahkan basis formasi, dan tadi malam dia telah memindahkan basis formasi lain, dan kedua basis formasi memiliki kekuatan spiritual dan pola rohnya yang tersisa. Oleh karena itu, jika Anda memperkuat kendali Anda atas susunan besar ini sekarang, Anda tidak akan memiliki banyak gerakan sekaligus. Di tengah gunung tandus, Liu sangat lelah sehingga dia berkeringat deras dan terengah-engah. Mendesah. Akhirnya berhasil, pil binatang yang diberikan kakakku benar-benar berguna, kata Liu, wajahnya bersemangat. Saudara Li, efek dari pil binatang kekaisaran ini sangat luar biasa. Itu benar-benar langsung menjatuhkan binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan. Dengan pil ini, penilaian kami kali ini seperti bantuan ilahi. Dikabarkan bahwa pil binatang kekaisaran ini adalah harta karun yang dikembangkan oleh puncak binatang kekaisaran dari Akademi Bela Diri King Feng. Kakak laki-laki saudara Li adalah murid inti dari puncak segel kekaisaran, tetapi dia bahkan bisa mendapatkan pil harta karun puncak binatang kekaisaran. Luar biasa, sangat kuat. Liu tersenyum bangga, dan kemudian menjelaskan, kakakku memiliki hubungan yang sangat baik dengan murid inti dari Royal Beast Peak, jadi dia bisa mendapatkan ramuan ini, tetapi hanya ada satu. Selain itu, ramuan ini tidak benar-benar mampu secara langsung menjatuhkan binatang iblis yang begitu kuat, itu hanya membuat binatang iblis ini tertidur dangkal. Begitu binatang iblis merasakan permusuhan sekecil apapun, ia akan segera bangun dan meledak ke serangan paling kejam. Masih ada beberapa pil di sini, Anda meminumnya dulu, jika binatang iblis bangun, Anda memiliki nafas pil ini di tubuh Anda, dan binatang iblis tidak akan menyerang Anda dalam waktu singkat. Petik 2. Liu mengeluarkan 4 pil dan menyerahkannya kepada 4 orang lainnya dalam tim. Mereka berempat meminum pil, segera meminumnya, dan kemudian berbicara satu demi satu. Dengan penyebaran seperti itu cukup untuk berurusan dengan Yun Hao. Benar, ketika Yun Hao datang, kita akan langsung membangunkan binatang iblis ini dengan merangsang, bahkan jika Yun Hao memiliki pedang terbang. Dalam menghadapi binatang iblis yang begitu mengerikan, dia harus. Tidak akan ada kekuatan untuk melawan. Petik 2. Di tangan Yun Hao, ada banyak inti iblis, dan jika saudara Li bisa mendapatkan pedang terbangnya dan memaksanya untuk meminta metode budidaya pedang terbang dari mulutnya, dengan bakat saudara Li, mungkin dia juga bisa mengolah cara pedang terbang. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama bagi saudara Li untuk bangkit di Akademi Bela Diri King Feng, dan dia akan melambung. Selamat. Liu mencibir, kali ini, bahkan jika Yun Hao tidak mati di mulut binatang iblis, dia harus mati di tanganku. Kalian semua harus ingat,
tutup mulutmu untukku. Aku tidak ingin masalah ini menyebar lagi. Petik 2. Awalnya, dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Yun Hao. Mengetahui bahwa Yun Hao adalah seorang seniman bela diri yang mengolah pedang terbang, dia sudah memiliki keinginan yang kuat di hatinya. Jika Anda bisa mendapatkan pedang terbang Yun Hao, serta metode budidaya pedang terbang, secara alami yang terbaik adalah dapat berkultivasi sendiri. Bahkan jika Anda tidak dapat berkultivasi, ini juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Semua orang telah berjanji bahwa mereka tidak akan membocorkan masalah ini. Liu mengangguk dan berkata, saat yang disebut satu orang mencapai Tao, anjing ayam naik ke surga, kamu mengikutiku. Jika aku melambung, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jadi sekarang aku harus pergi dan memancing Yun Hao. Petik 2. Sama seperti kata-katanya diucapkan, suara tenang dan dingin terdengar di telinga Liu dan yang lainnya. Aku memberimu satu malam untuk memikirkan bagaimana menebus kesalahan, sepertinya kamu belum memikirkannya. Kalau begitu, maka kamu hanya bisa menggunakan caraku. Kerumunan mengikuti suara itu. Saya melihat Yun Hao sendirian, terbang tertiup angin. Bab 105, kunang-kunang dan bulan cerah bersaing untuk kemuliaan. Melihat Yun Hao berinisiatif untuk muncul, murid Liu menyusut. Dia menerima pesan dari Yun Hao tadi malam, tetapi menurutnya, itu hanya Yun Hao yang berpura-pura sombong, dan Yun Hao bahkan tidak tahu di mana dia berada. Liu siap untuk berurusan dengan metode pedang terbang Yun Hao hari ini, dan hendak meminta seseorang untuk memancing Yun Hao, tetapi hasilnya. Yun Hao menemukannya. Setelah tertegun sejenak, Liu segera kembali sadar dan berteriak, Yun Hao, ini disebut surga memiliki jalan yang tidak kamu ambil, neraka tidak memiliki pintu bagimu untuk memilih, karena kamu tidak sabar untuk merasakan penghinaan di tanganku, aku secara alami akan memenuhimu. Petik 2. Saat dia berbicara, vitalitas di tubuh Liu tiba-tiba meledak. Vitalitas berguling dan berkumpul di sekelilingnya, berubah menjadi roh primordial ular piton raksasa. Roh ular piton raksasa ini tidak sederhana, dan memiliki 3 pasang sayap. Ini adalah ular piton terbang bersayap 6, yang merupakan jenis binatang iblis yang sangat kuat dalam tipe piton. Selain Liu, 4 orang lainnya di tim Liu juga menunjukkan roh Yuan mereka sendiri. Mereka semua menebak bahwa Yun Hao kemungkinan besar adalah pendekar pedang yang mengolah cara terbang pedang, dan mereka tidak berani meremehkannya. Ekspresi Yun Hao, Yun ringan dan ringan, tidak ada perubahan sama sekali. Dia memandang Liu dan yang lainnya dengan tenang, dan berkata, setiap orang memotong satu lengan, saya tidak akan mengejarnya lagi. Petik 2. Yun Hao, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Hanya kamu, ingin kita memotong lengan kita sendiri juga? Apakah Anda pantas mendapatkannya? Petik 2. Aku pernah melihat sombong, tapi ini pertama kalinya aku melihatmu begitu sombong. Apa kamu? Dari mana Anda mendapatkan kualifikasi Anda? Katakan hal-hal seperti itu di depan kita. Petik 2. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak tahu seberapa tebal langit. Sebaiknya kamu berlutut dengan jujur sekarang, jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Ekspresi Liu suram, dan dia berteriak, Yun Hao, serahkan pedang terbang, serahkan metode kultivasi pedang terbang, ini satu-satunya pilihanmu. Lawanku, kamu sudah ditakdirkan untuk tidak ada akhir yang baik. Petik 2. Aku memberimu waktu untuk memikirkan bagaimana menebus kesalahan. Kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, aku memintamu untuk memotong lenganmu sendiri, dan kamu masih tidak menghargai kesempatan ini. Yun Hao berkata dengan tenang. Tatapannya melirik Liu, yang mendambakan pedang terbang, dan berkata, jika kamu ingin menerbangkan pedang, maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Ada penghinaan yang tidak terselubung dalam nada suaranya. Suara itu jatuh, berdengung, raungan pedang yang tajam terdengar. Pedang terbang itu berwarna biru, dan dalam sekejap,
Pedang itu melesat keluar dari cincin penyimpanan dan menyerang Liu. Hati Liu tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat, dan ular piton terbang bersayap enamnya Yuan Spirit melilit tubuhnya untuk pertama kalinya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Pada waktu bersamaan, Liu juga langsung menghancurkan jimat giok. Di antara jimat giok, ada kekuatan larangan formasi. Saat jimat giok dihancurkan, tirai tipis pelindung muncul, menyelimuti Liu. Kotoran. Cahaya pedang biru redup merobek tirai cahaya terlarang pelindung yang digunakan Liu untuk mempertahankan seperti merobek selembar kertas tisu, dan kemudian memotong roh ular piton terbang bersayap 6 dengan momentum yang menghancurkan. Pada saat-saat terakhir, Liu mengayunkan pedangnya dan menebas. Ding! Dia tangan. Pedang panjang di tengah menebas pedang terbang Yu Blue. Pedang terbang Yu Ulan seperti peri, ringan dan cepat, dan begitu berputar-putar di udara, ia terbang kembali ke sisi Yun Hao. Seluruh tubuh Liu sudah basah oleh keringat dingin, dan tangannya yang memegang pedang gemetar. Ini berbahaya. Pada saat itu barusan, dua metode pertahanannya secara berturut-turut terkoyak oleh pedang terbang Yun Hao. Jika bukan karena dua pertahanan itu, yang memperlambat kecepatan pedang terbang itu, dia tidak akan bisa memukul pedang terbang sama sekali. Pada saat yang sama panik, keinginan di hati Liu juga menjadi lebih kuat. Pedang terbang, ini adalah kekuatan pedang terbang. Dia hanya mendengar tentang kekuatan pedang terbang sebelumnya, tetapi hari ini, dia akhirnya merasakannya sendiri. Fluktuasi vitalitas pada tubuh Yun Hao hanya setara dengan level alam laut transformasi. Tetapi serangan dan pembunuhan menakutkan Yun Hao yang meletus dari pedang terbang membuatnya berjalan di tepi hidup dan mati di alam pengumpulan roh 5 kali lipat. Ini masih karena kekuatan roh Yuan-nya, dan pertama kali dia menggunakan harta jimat, dia digantikan oleh seniman bela diri lain dari alam roh pengumpulan 5 kali lipat. Saya khawatir dia telah terbunuh dalam hitungan detik. 4 orang lainnya yang mengikuti Liu juga melebarkan mata mereka. Kekuatan pedang terbang. Ini bahkan lebih menakutkan daripada yang dikabarkan. Mereka semua diam-diam senang bahwa pedang terbang Fang Cai Yun Hao tidak menyerang mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan Liu. Kegelisahan dan kepanikan di hati Liu telah benar-benar ditekan oleh keserakahan, dan dia menunjukkan ekspresi gila di wajahnya. Yun Hao, jangan berpuas diri, pertunjukannya baru saja dimulai. Petik 2. Saat berikutnya, roh ular piton terbang bersayap 6 Liu mengembun lagi, 6. Sayapnya bergetar dan menghantam gunung tidak jauh dari sana. Ledakan, pegunungan dan bebatuan runtuh, mengaum, raungan sengit terdengar. Binatang iblis yang secara singkat dikendalikan oleh Liu dengan pil binatang kekaisaran terbangun. Mundur, Liu mendengus pelan, dan sosoknya melesat. 4 orang lainnya juga melarikan diri tanpa ragu-ragu. Di mata Yun Hao, rasa dingin melonjak, dan dia menginjak langkah yang menakutkan, mengejar Liu dan yang lainnya dengan pedang terbang Yu Ulan. Tapi tiba-tiba, bayangan muncul di atas Yun Hao, menyelimutinya. Ki iblis yang kuat seperti gunung yang jatuh dari langit dan menekan tubuh Yun Hao. Kecepatan Yun Hao terpengaruh, dan pedang Yuan di tubuhnya mengalir keluar seperti deras, bergabung menjadi pedang terbang biru. Tepi biru pedang terbang meledak paling luas, dan cahaya biru yang menyala-nyala berubah menjadi lautan biru, menghancurkan ki iblis yang jatuh. Segera setelah itu, tubuh Yun Hao bergerak ke samping dan muncul puluhan meter jauhnya. Ledakan, bola api yang dipadatkan oleh kekuatan Yuan iblis meledak di lokasi dia barusan, memicu gelombang panas yang kuat, dan rumput serta pepohonan dalam radius ratusan meter berubah menjadi abu dalam sekejap, dan tanah hangus hitam. Udara, seekor singa jantan dengan bulu merah menyala di sekujur tubuhnya, agung. Singa api, salah satu dari 3 binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Suan di Akademi Seni Bela Diri King Feng ini. Yun Hao sudah lama tahu bahwa Liu dan yang lainnya sangat dekat dengan singa yang menyala ini, jadi mereka seperti mereka.
Dia tidak terkejut sama sekali ketika singa api muncul. Hanya saja itu dirasakan melalui basis formasi pada saat itu, dan situasi spesifiknya tidak diketahui. Sekarang dengan pandangan dekat, Yun Hao sudah memiliki wawasan tentang penyebaran Liwu. Itu hanya cara yang sangat dangkal. Seluruh tubuh singa api meletus seperti bola api besar yang melayang di udara, dan matanya bersinar dengan cahaya yang sangat ganas dan ganas. Mengaum, singa api mengeluarkan raungan lagi, dan keempat kakinya yang tebal dan kuat bergegas dengan liar di udara, menukik ke arah Yun Hao, dan sebelum Yun Hao bisa mendekat, singa api membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya. Satu demi satu, seperti tetesan hujan lebat, meledak ke arah Yun Hao dengan liar. Menghadapi singa yang menyala ini yang akan dipromosikan menjadi binatang iblis kelas bawah dari peringkat Suan, ekspresi Yun Hao menjadi sedikit serius, dan di lautan pengetahuannya, kekuatan spiritualnya melonjak dengan cara yang sangat keras, dan tersapu di sepanjang lautan pengetahuan. Gumpalan pola spiritual kemudian terwujud di sekitar Yun Hao, mempesona dan seperti mimpi. Kekuatan pola roh meledak, mengaitkan kekuatan susunan besar yang memblokir area ini. Yun Hao mengangkat tangannya dan menggenggamnya dengan hampa, dan pedang kibe revolusi, seolah-olah pedang sungguhan ditangkap oleh Yun Hao di tangannya. Hah! Tebas dengan pedang. Dalam sekejap, gelombang suara seperti tsunami dipicu, dan cahaya pedang yang menyala-nyala benar-benar menenggelamkan area tersebut. Bola api padat yang dimuntahkan oleh singa api sama saja dengan kunang-kunang yang bersaing dengan bulan yang cerah dibandingkan dengan cahaya pedang ini. Bab 106, langsung dihancurkan. Yun Hao memobilisasi sebagian dari kekuatan beragam Akademi Bela Diri King Feng, dan menggunakan sarana seniman bela diri alam Yuangang, memadatkan Yuan Chenggang. Pedang Qi ada di tangannya, seperti pedang sungguhan, dan di bawah berkah vitalitas yang agung, kekuatan sejati dari teknik pedang 36 pembuluh darah, teknik pedang pamungkas, meledak. 36 Qi pedang bersiul memicu potongan-potongan cahaya pedang yang menyala-nyala, membelah bola api yang padat, dan ujung tajam mengamuk di tubuh singa yang menyala. Singa api, yang akan dipromosikan ke peringkat yang lebih rendah dari peringkat Suan, selemah domba yang tenggelam di lautan cahaya pedang ini, dan luka mengerikan yang digulung oleh kulit dan daging muncul. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah menanggung rasa sakit lingci. Mengaum, putaran pedang Qi menghilang, singa api mengeluarkan raungan kesakitan yang rendah, dan bulu merah menyala yang bersinar di tubuhnya sudah berlumuran darah. Yun Hao tidak memberi Flame Lion kesempatan untuk bernapas sama sekali, dan serangan putaran kedua diikuti. Jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan disatukan dan ditunjukkan dengan pedang. Pedang terbang itu berwarna biru, terbang ke ujung-ujung jarinya. Cahaya pedang biru sepertinya berubah menjadi badai dan meledak di ujung jari Yun Hao. Gelombang suara yang tajam, dan arti tebal dan luas, membuat ruang terdistorsi saat ini. Naluri singa api untuk bertahan hidup dirangsang, dan ia mengeluarkan raungan besar yang mengguncang pegunungan dan hutan, dan tubuhnya yang terluka tiba-tiba terbakar dengan api yang dahsyat. Api terburu-buru, surga, langit terpantul seperti sepotong besi merah panas. Namun, serangan Yun Hao tidak berubah sedikit pun karena pecahnya singa api. Badai yang dipicu oleh pedang terbang Youlan di ujung jarinya menjadi semakin menakutkan, menembus langit merah menyala dengan momentum yang cepat. Langit merah menyala menjadi biru lagi. Api mengerikan yang membubung ke langit di tubuh singa yang menyala itu juga seperti selembar kertas tisu yang dipotong. Potong bersama dengan api, serta tubuh iblis singa api, langsung berubah menjadi dua bagian, dan meledak dengan keras. Daging dan darah binatang iblis itu terbang kemana-mana, dan itu dipelintir menjadi kabut darah di tepi yang tersisa di udara. Sisi lain, Liu dan yang lainnya semua menatap ke arah yang sama saat ini. Baru saja, di mana mereka menatap, langit diwarnai merah api. Raungan singa yang menyala, bahkan dari kejauhan,
membuat hati mereka berdebar-debar. Jejak kekhawatiran muncul di wajah Liu. Saya harap hidup Yun Hao hebat, tetapi jangan mati langsung di mulut singa api. Jika dia mati, bahkan jika aku mendapatkan pedang terbangnya, itu tidak akan berarti banyak. Petik 2. Yang paling dia pedulikan adalah budidaya Yun Hao atas warisan pedang terbang. Setelah melihat kekuatan pedang terbang, ini telah menjadi obsesi di hatinya. 4 orang lainnya berbicara untuk meyakinkan mereka. Saudara Li tidak harus menderita untung dan rugi, bahkan jika Yun Hao ini sudah mati, mungkin cit pedang terbangnya masih ada di cincin penyimpanan, menunggu kita. Berburu singa api dan gali cincin penyimpanan Yun Hao dari perutnya. Petik 2. Itu benar, kematian Yun Hao seharusnya menjadi kepastian, tetapi warisan pedang terbang mungkin tidak akan hilang dengan kematiannya. Saya telah mendengar beberapa legenda tentang pedang terbang. Banyak metode kultivasi pedang terbang sebenarnya terukir ke dalam pedang terbang itu sendiri. Saudara Li akan pergi dan menemukan pedang terbang itu nanti. Periksa dengan cermat, mungkin akan ada kejutan. Dilihat dari pertempuran barusan, sebelum Yun Hao meninggal, dia seharusnya memakan singa api dengan lebih serius. Kita harus memanfaatkan kesempatan, sekarang dan di masa lalu. Kita akan menyatukan kekuatan semua orang untuk membunuh singa api. Liu mendengus, menyesuaikan mentalitasnya, dan berkata, ayo pergi dan bunuh singa api. Jika Anda menemukan bahwa Yun Hao belum mati, jangan peduli dengan singa api, dan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Yun Hao. Petik 2. Setelah Liu selesai berbicara, dia berangkat dengan semua orang. Tapi saat berikutnya, Liu tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Dia adalah trotoar yang naluriah. Hampir bersamaan dengan tubuhnya bergerak ke samping, cahaya pedang biru samar muncul di sampingnya. Hah! Tebasan pedang! Ah! Liu berteriak sedih, dan satu lengan patah bahu-membahu. Segera setelah itu, sosok Yun Hao terbang, dan pedang terbang itu berbalik dan kembali ke sisinya, mengelilingi tubuhnya, bolak-balik dengan cerdas. Yun Hao, Anda! Satu orang berseru, dan hatinya terkejut. Saya bahkan tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Orang-orang lainnya juga menatap Yun Hao dengan mata terbelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Keagungan singa api barusan, mereka semua merasakan jantung berdebar-debar dari kejauhan. Menurut mereka, Yun Hao kemungkinan besar sudah mati, menjadi makanan di perut singa api. Bahkan jika dia tidak mati, Yun Hao akan sangat sengsara dan malu. Bisakah sekarang mereka melihat Yun Hao muncul di depan mereka utuh, dan bahkan napasnya tidak memiliki gangguan kesombongan sedikit pun? Di mana ini terlihat seperti pertempuran berbahaya yang baru saja dialami. Liu, yang lengan patah, menjadi pucat karena rasa sakit yang parah, dan keringat dingin keluar seperti hujan. Dia merendahkan suaranya dan meraung, Yun Hao, ini kesalahanku, aku telah memotong lengan olehmu, dan keluhanmu denganku akan dihapuskan. Petik 2. Bahkan singa api tidak bisa menekan Yun Hao. Liu, yang sudah merasakan kengerian pedang terbang Yun Hao, di mana dia masih memiliki keberanian untuk bertarung? Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mundur selangkah. Selesaikan skor nanti, aku sudah memberimu kesempatan, dan sekarang kamu hanya bisa menghadapinya dengan caraku. Yun Hao berkata, dan saat berikutnya, pedang terbang portabel keluar, seperti petir biru yang merobek segalanya, dan melewati sisi Liu dalam sekejap. Tubuh Liu berdiri di tempat dengan linglung, garis darah yang jelas muncul di lehernya, dan satu-satunya lengannya yang tersisa terangkat dengan susah payah. Telapak tangan baru saja menyentuh tenggorokan. Bang, pergilah ke tanah. Yun Hao memberi Liu kesempatan untuk menebus kesalahan. Tapi Liu malah membunuhnya. Oleh karena itu, Yun Hao tidak lagi meninggalkan tangannya, dan langsung melakukan pembunuhan paling sengit. 4 orang di tim Liu, melihat pemandangan ini, mata mereka kusam, dan jakun Adam mereka berguling ke atas dan ke bawah dengan susah payah. Yun Hao,
Kami salah, itu semua salah kami. Selama Anda bisa membiarkan kami pergi, kami akan memberi Anda apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah membocorkan fakta bahwa kamu membunuh Liu. Kita bisa bersumpah. Petik 2. Yun Hao, selamatkan nyawa kami, dan kami akan melihat Anda di masa depan. Petik 2. Kotoran. Ada orang lain yang berlutut langsung di tanah dan bersujud. Hanya ada satu kesempatan, dan sekarang sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Yun Hao tidak tergerak, ekspresinya acuh tak acuh, dan pikirannya mengendalikan pedang terbang untuk menembak, dan itu menembus alis seseorang dalam sekejap. Pisahkan dan melarikan diri. 3 orang yang tersisa segera bubar dengan panik dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Sudut mulut Yun Hao menunjukkan lengkungan dingin. Dengan lambaian lengannya, kekuatan spiritual dan pola roh muncul, dan dalam sekejap, kekuatan arai besar halaman bela diri King Feng dirangsang lagi, dan kekuatan seperti runtuhnya kubah surgawi jatuh pada ketiga orang ini. Ledakan, 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 tubuh mereka bertiga langsung dihancurkan oleh kekuatan formasi yang kuat. Bab 107, Pil Darah Badai Iblis Gila. Liu dan yang lainnya meninggal, dan semua cincin penyimpanan jatuh ke tangan Yun Hao. Sebagai tim terkuat yang berpartisipasi dalam penilaian ini, mereka memperoleh banyak hal kemarin, dengan 6 inti iblis kelas atas tingkat kuning, dan jumlah inti iblis kelas menengah dan kelas atas peringkat kuning mencapai 21. Inti iblis ini sekarang milik Yun Hao. Menghitung singa api yang baru saja membunuh singa api yang akan dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan, inti iblis itu bernilai 300 poin. Adapun energi api di inti iblis singa api, itu telah disempurnakan olehnya dan disegel dalam api yang baru terkondensasi, dan ketika penilaian selesai, fusi dan sublimasi api akan dilakukan. Yun Hao tidak segera kembali untuk bergabung dengan Si Feng. Sekarang kekuatan susunan besar ini telah digunakan, lebih baik menggunakan momentum pisau cepat untuk memotong kekacauan dan menyelesaikan 2 binatang iblis yang tersisa yang akan dipromosikan ke tingkat bawah peringkat Suan. Selama inti iblis dari ketiga binatang iblis ini ada di tangan mereka, maka penilaian Akademi Bela Diri King Feng adalah yang pertama kali ini, dan tidak akan ada kecelakaan. Pada waktu bersamaan, di luar barisan besar, ada gunung yang penuh dengan bebatuan aneh. Fan Jun dari Akademi Seni Bela Diri Changxing bersembunyi di sebuah gua. Pada saat ini, ada gerakan di pintu masuk gua, dan segera setelah itu, seorang pria parubaya mengenakan jubah bersulam logo Akademi Seni Bela Diri King Feng muncul di depan Fan Jun secara diam-diam. Fan Jun mendengus dingin dan berkata, "Huang Wei, biarkan kamu melakukan sesuatu, tapi kamu benar-benar membuatku menunggu di sini selama sehari semalam." Petik 2. Seorang pria parubaya bernama Huang Wei buru-buru membungkuk dan menundukkan kepalanya. Berkata, "Bukannya saya tidak ingin melakukannya secepat mungkin, tetapi itu sangat sulit. Hal lama Bai Chang Feng secara pribadi menatapnya tahun ini. Jika saya pergi dengan santai, itu pasti akan membuatnya curiga. Untungnya, ada sedikit fluktuasi dalam formasi barusan. Bai Chang Feng meminta saya untuk memeriksanya, jika tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat Anda sama sekali." Petik 2. Fan Jun mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, "Oke, berhentilah bicara omong kosong, dan berikan pil ini kepada binatang iblis terkuat dalam formasi." Petik 2. Saat dia berbicara, Fan Jun melemparkan botol giok transparan ke tangan Huang Wei. Pil di botol giok transparan berwarna darah yang kaya. Huang Wei meliriknya dan berkata, "Ini. Apa itu?" Petik 2. Fan Jun mendengus dingin dan berkata, "Pil darah badai iblis gila. Tidak peduli jika ada binatang iblis yang menelan ramuan ini, kekuatannya akan meroket ke tingkat yang besar dalam sekejap. Binatang iblis terkuat yang Anda gunakan untuk penilaian kali ini adalah kelas bawah tingkat Suan setengah langkah. Selama Anda meminum pil ini,
Anda akan mengamuk, dan dalam waktu setengah jam, Anda akan memiliki kekuatan kelas menengah tingkat Suan setengah langkah. Petik 2. Kelas menengah tingkat Suan setengah langkah setara dengan biksu seni bela diri manusia yang telah melangkah ke tingkat Jindan dengan satu kaki. Rencana Akademi Bela Diri Changxing adalah untuk mengganggu penilaian Akademi Bela Diri King Feng kali ini, sehingga wajah Akademi Bela Diri King Feng akan hilang, dan itu lebih dari cukup untuk mengatur bidak catur yang begitu kuat. Setidaknya, di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian Akademi Bela Diri King Feng, tidak ada satupun yang bisa berurusan dengan binatang iblis tingkat rendah peringkat Suan setengah langkah sendirian. Bahkan jika semua orang yang dinilai digabungkan, tidak. Itu mungkin lawan dari binatang iblis kelas menengah peringkat Suan setengah langkah. Huang Wei ragu-ragu, khawatir di dalam hatinya, dan berkata, ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jika binatang iblis dengan kekuatan seperti itu mengamuk, itu pasti akan menyebabkan korban serius. Jika Bai Changfeng dimintai pertanggungjawaban, Fan Jun mencibir dan berkata, lihat kepengecutmu, tidak heran kamu tidak membodohi dirimu sendiri di Akademi Bela Diri King Feng selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, Wakil Dekan Deng berkata bahwa ketika kamu menyelesaikan masalah ini, kamu dapat kembali ke Akademi Bela Diri Changxing. Petik 2. Mendengar ini, kekhawatiran Huang Wei akhirnya diturunkan. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengambil benda ini. Fan Jun memikirkan sesuatu sejenak dan mengeluarkan selembar kain dari cincin penyimpanan. Huang Wei mengambil potongan kain dengan wajah bingung. Di selembar kain ini, ada nafas seorang anak bernama Yun Hao. Setelah kamu menelan pil darah badai iblis gila untuk binatang iblis, kamu akan memberikan nafas ini kepada binatang iblis untuk dicium dan membiarkan binatang iblis itu mengingat. Yun Hao, Huang Wei bergumam dan berkata, orang ini cukup khawatir dengan gadis-gadis Bao Qinlan, mengapa kamu ingin menargetkannya? Petik 2. Fan Jun memelototi pria parubaya itu dengan marah, inilah yang diakui Din Li secara pribadi, itu tidak ada hubungannya denganmu, jika kamu berbicara omong kosong lagi, Lao Su akan menamparmu sampai mati. Melihat Fan Jun marah, Huang Wei tidak berani menunda lebih lama lagi, dan segera berkata, oke, aku akan melakukannya. Petik 2. Di dalam formasi, Yun Hao memobilisasi kekuatan formasi lagi, dan kepala kedua akan dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan. Pemboman monster, 300 poin lagi di tangan. Kemudian, Yun Hao mulai mencari binatang iblis ketiga yang akan dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari peringkat Suan. Ketika dia tiba di daerah di mana dia sebelumnya menyelidiki monster itu, dia mencarinya. Tetapi dia tidak menemukan keberadaan monster itu. Yun Hao tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, binatang iblis itu tidak tinggal di satu tempat dan tetap tidak bergerak dengan sepotong kayu. Jadi, Yun Hao sekali lagi menemukan tempat di mana basis formasi berada, dan menurut metode sebelumnya, dia menemukan binatang iblis yang kuat. Selama penyelidikan ini, Yun Hao menemukan bahwa sejumlah besar Akademi Seni Bela Diri King Feng ini telah dipindahkan. Pola roh yang dia tinggalkan di basis formasi sebelumnya semuanya telah terhapus. Jelas, fluktuasi yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan arai besar ini secara berturut-turut telah ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik Akademi Bela Diri King Feng. Dia tidak khawatir bahwa pengaturan formasi yang telah dia ubah akan berwawasan. Metodenya sangat pintar, dan penyihir formasi biasa tidak ingin mendeteksi kelainan, mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah cacat dalam tata letak awal formasi. Dengan cara ini, tidak nyaman untuk terus menggunakan kekuatan formasi. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik Akademi Bela Diri King Feng telah memperbaiki formasi lagi, mungkin dia masih menatap formasi sekarang. Selain itu, jika Anda ingin memobilisasi kekuatan susunan besar ini, Anda harus mengerjakan beberapa basis formasi, yang juga cukup memakan waktu. Yun Hao mengesampingkan beberapa pemikiran tentang formasi,
dan kemudian terus melalui formasi untuk mencari binatang iblis ketiga yang akan dipromosikan ke tingkat yang lebih rendah dari peringkat Xuan. Tapi inderanya tahu, menyapu seluruh area yang diblokir, dan tidak menemukannya. Mungkinkah sudah diburu? Yun Hao berpikir begitu. Selain dia, mereka yang dapat memiliki kekuatan untuk berburu binatang iblis seperti itu di antara penonton adalah Tim Liu dan Chu Xinyu, yang memiliki latar belakang yang hebat. Tim Liu telah benar-benar musnah. Artinya, itu seharusnya dilakukan oleh Chu Xinyu. Yun Hao menarik kembali persepsi kekuatan spiritualnya dan melihat ke samping. Bayangan penuh awet muda dan vitalitas terbang ke arahnya. Ini Chu Xinyu. Sosok Chu Xinyu melayang di depan Yun Hao, mengedipkan matanya yang hitam besar dan cerah, dan di wajahnya yang halus, dua pusaran pir kecil muncul. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Yun Hao, ini kebetulan, saya merasa seperti Anda ketika saya melihat saya dari jauh. Tetapi saya tidak berharap itu adalah Anda, saya mencari Anda." Petik 2. Mencari saya? Chu Xinyu mendengus dan berkata, "Itu benar, saya mengarahkan pandangan saya pada kera kekerasan bermata merah yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Xuan. Kera kekerasan itu sangat ganas, saya belum memenangkannya setelah beberapa pertarungan, jadi saya ingin menemukan Anda untuk bergabung." Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, Yun Hao sedikit mengernyit. Dengan cara ini, binatang iblis ketiga yang akan dipromosikan ke tingkat bawah dari peringkat Xuan tidak diburu oleh Chu Xinyu. Ketika Yun Hao datang ke sini, dia berjalan sepanjang jalan dengan semua orang yang berpartisipasi dalam penilaian, dan dia 100% yakin bahwa tidak ada dari orang-orang itu yang memiliki kemampuan ini. Dia mencium bau ada yang tidak beres. Bab 108, ayo bunuh sebanyak yang Anda bisa. Chu Xinyu memperhatikan bahwa ekspresi Yun Hao telah sedikit berubah, dan berpikir bahwa Yun Hao tidak mau bergabung dengannya untuk berburu kera badai bermata merah. "Jika Yun Gongxi tidak suka bekerja sama, aku tidak akan memaksamu." Yun Hao melirik Chu Xinyu dan berkata, "Nona Chu, masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu." Petik 2. Dengan itu, sosok itu terbang dan pergi. Chu Xinyu melihat punggung cepat Yun Hao dan mengatupkan mulutnya, merasa sedikit sedih. Semua orang ingin bekerja sama dengannya. Yun Hao baik-baik saja. Dia mengirim undangan kepada Yun Hao untuk membentuk tim untuk kedua kalinya. Tetapi Yun Hao mengabaikannya sama sekali. "HMPH, jika bukan karena fakta bahwa kamu sangat tampan, Putri Ben tidak akan sopan padamu." Chu Xinyu menginjak kakinya dan berkata. Sesaat kemudian, Yun Hao kembali ke tempat Si Feng berada. Si Feng sedang bermeditasi dan memulihkan diri. Merasakan bahwa Yun Hao sudah kembali, Si Feng segera bangkit, melangkah maju, dan berkata, "Saudara Yun, kamu akhirnya kembali, luka-lukaku tidak lagi serius. Ayo cepat dan mulai berakting, dan pergi berburu binatang iblis terkuat bersama." Petik 2. Saat dia berbicara, dia menepuk dadanya yang kuat dan membuat suara berdebar-debar. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, dari 3 binatang iblis yang akan dipromosikan ke tingkat bawah peringkat Xuan, saya telah memburu 2 dari mereka, dan yang tersisa hilang." Petik 2. Apa? Mata Si Feng membelalak. Yun Hao berkata dengan tenang, "Masih ada akhir penilaian. Selama 1,5 hari, Anda tidak perlu berburu monster lagi, terus sembuh saja di sini." Dia merasa ada yang tidak beres. Untuk berjaga-jaga, lebih baik membiarkan Si Feng berhenti bertindak santai. "Tapi inti iblis tidak cukup," kata Si Feng. Di ranselnya, ada banyak inti iblis, tetapi 70% di antaranya adalah milik Yun Hao, dan 30% sisanya adalah miliknya. "Yun Hao, inti iblis di tanganmu adalah milikmu." Petik 2. Dia sudah memiliki 2 inti iblis senilai 300 poin di tangannya. Ditambah inti iblis lainnya, total poin telah melebihi 800 poin, dan dia kokoh di tempat pertama. Meskipun poinnya tidak hanya berguna untuk peringkat penilaian,
tetapi juga sangat penting setelah memasuki Akademi Bela Diri King Feng. Dia tidak akan pelit dengan inti iblis kecil untuk orang-orang yang dia kenali. Wajah si Feng memerah dan berkata, saya tidak bermaksud begitu. Saya mengatakan bahwa 73 yang baik adalah 73. Bahkan jika saya mengambil 30%, saya telah mengambil keuntungan besar. Saya tidak bisa membiarkan Anda menderita lagi. Petik 2. Yun Hao memandang si Feng yang sederhana dan berkata, kamu memberiku hadiah, dan aku juga memberimu inti iblis ini sebagai hadiah balasan. Karena kamu mengatakan bahwa kita berteman. Lalu di antara teman, bukankah kamu saling memberikan hadiah? Bukankah itu normal? Petik 2. Si Feng mengepalkan ransel berisi inti iblis dengan kedua tangan, menatap Yun Hao untuk waktu yang lama, dan kemudian mengangguk berat. Dia tidak pandai kata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menyimpan kebaikan Yun Hao padanya di dalam hatinya. Selanjutnya, Yun Hao dan si Feng masing-masing memilih posisi untuk bermeditasi dan berolahraga. Yun Hao menggunakan teknik api eterik untuk mengendalikan gumpalan api tingkat rendah untuk bergegas keluar dari tubuhnya. Dia merasa mungkin ada yang salah dengan penilaian Akademi Bela Diri King Feng kali ini, jadi dia harus membuat beberapa persiapan. Kekuatan susunan besar tidak boleh dipinjam lagi, jadi kita harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan tempur kita sendiri. Dan dalam waktu singkat, jelas tidak realistis untuk meningkatkan ranah kultivasi. Kebetulan memadatkan api yang diperoleh tingkat rendah, dan ada juga asal api dari singa api yang belum diintegrasikan ke dalam api. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memadukan dua api untuk meningkatkan kualitas api. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menggunakan teknik pedang dari atribut api untuk meningkatkan kekuatan tempur Anda sendiri. Api berubah menjadi api tingkat rendah bergetar sedikit, memancarkan aura yang menyengat. Saya melihat tangan Yun Hao disegel, dan asal api yang diekstraksi dari inti iblis singa api meledak dengan keras, menutupi api yang diperoleh tingkat rendah ini. Di bawah kendali Yun Hao, kedua api mulai menyatu dengan cepat. Sisi lain, seekor kera raksasa, berlumuran rambut hitam, setinggi 10 meter, dan dengan mata merah, tergeletak di tanah di luar tirai tipis besar, tidak bisa bergerak. Itu kera tiran bermata merah dari kelas bawah peringkat Xuan. Huang Wei, mata-mata yang ditempatkan di Akademi Bela Diri King Feng, berdiri di samping kera tirani bermata merah. Dia tampak sedikit gugup, tangannya mengepal, dan telapak tangannya penuh keringat. Demi kehati-hatian, dia menekan kera badai Akameto dan membawanya keluar dari barisan besar. Menatap, setelah melihat kera badai bermata merah untuk sementara waktu, Huang Wei menggertakkan giginya, mengeluarkan pil darah badai iblis gila, dan dengan jentikan jarinya, pil itu ditembakkan ke mulut kera badai bermata merah. Saat berikutnya, kera badai bermata merah, yang tidak bisa bergerak, tiba-tiba muncul dengan lapisan cahaya darah di mata merahnya, dan itu menjadi sangat merah. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, jantung kera badai bermata merah mengeluarkan suara detak yang keras, dan rambut hitam menjadi tegak seperti jarum baja, dan di bawah rambut, Anda dapat dengan jelas melihat pembuluh darah menonjol. Nafas kera kekerasan bermata merah meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itu hanya beberapa napas, dan paksaan yang ganas membuat hati Huang Wei berdebar-debar. Huang Wei tidak melupakan penjelasan Fan Jun, dan dengan cepat mengeluarkan selembar kain yang berlumuran nafas Yun Hao dan meletakkannya di depan hidung kera tiran bermata merah. Mengaum, tiba-tiba, kera badai bermata merah mengeluarkan raungan rendah dari mulutnya, tiba-tiba berdiri, dan mengguncang kakinya yang tebal dengan keras. Rao adalah Huang Wei bereaksi tepat waktu dan menopang lapisan Yuan Gang, tetapi Yuan Gang langsung ditendang keluar, dan tubuh Huang Wei juga ditendang sejauh 100 meter, mematahkan beberapa pohon besar. Wah, tubuh Huang Wei hancur ke tanah, seteguk darah menyembur keluar.
Dia hanya merasa organ dalamnya terbakar dan menyakitkan, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah di sekujur tubuhnya. Kera badai bermata merah yang hiruk-pikuk berdiri seperti bukit, lengannya garang. Menamparkan dada, membuat suara menggelegar. Tubuh asli setinggi sekitar 10 meter naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam beberapa kedipan mata, itu setinggi 20 meter, dan aura ganas mengamuk dengan liar, membentuk turbulensi yang kuat di udara sekitarnya, dan retakan muncul di tanah. Huang Wei terkejut. Dia memikirkan apa yang dikatakan Fan Jun, bahwa pil darah badai iblis gila sudah cukup untuk membuat binatang iblis dari tingkat bawah dari peringkat Suan meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan kelas menengah dari peringkat Suan setengah langkah. Itu biksu seni bela diri yang setara dengan pil emas setengah langkah. Huang Wei tidak berani menunda lebih lama lagi, dan sementara khasiat obat dari pil darah badai iblis gila di tubuh kera kekerasan bermata merah belum sepenuhnya dirangsang, dia segera menyegel tangannya, mengendalikan kekuatan spiritual untuk menyebar, dan membuka susunan besar. Posisi di mana susunan besar dibuka, meledak dengan kekuatan menelan yang menakutkan, berubah menjadi pusaran air besar, dan menyapu kera badai bermata merah ke dalamnya dengan gulungan tiba-tiba. Huang Wei segera mengendalikan penutupan susunan besar, ekspresi tekad muncul di wajahnya, dan dia mengeluarkan jimat yang telah disiapkan dari cincin penyimpanan, dan di bawah rangsangan kekuatan spiritualnya, jimat itu berubah menjadi pita dan bergabung menjadi susunan besar tirai tipis. Dalam sekejap, tirai tipis besar bergetar hebat. Huang Wei menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung. Hahaha, sekarang saya telah sepenuhnya memblokir formasi ini, dan tidak ada yang bisa berpikir untuk masuk atau keluar, selama 1 jam. Biarkan kera kejam bermata merah yang telah jatuh ke dalam keadaan gila ini membunuh sepuasnya. Bab 109, Pertempuran Sengit. Metode Huang Wei menyebabkan tirai cahaya formasi yang menghalangi area yang luas bergetar hebat, seperti panci minyak mendidih. Di arah lain, di puncak-puncak gunung tertinggi, Bai Changfeng, dekan Akademi Bela Diri King Feng, wajahnya berubah drastis. Din, ini, wajah Qinlan juga langsung muncul dengan ekspresi panik. Bai Changfeng mendengus dingin dan menatap orang lain di sampingnya. Pria itu memiliki tulang pipi yang tinggi, rongga mata yang cekung, dan semangat yang kuyu. Nada suara Bai Changfeng serius, dan dia minum dengan dingin. He Yong, kamu adalah master puncak dari puncak arai kekaisaran, formasi ini didominasi olehmu, mengapa menjadi seperti ini sekarang? Petik 2. Wajah He Yong pucat, dan dia juga tampak bingung, dan berkata, halaman. Din, saya benar-benar mencoba yang terbaik. Formasi ini adalah peringkat Suan kelas menengah, dan saya masih memiliki keengganan untuk mengontrol formasi. Bai Changfeng marah dan berteriak, yang saya tanyakan adalah apa yang terjadi dengan formasi sekarang. Petik 2. Din, saya akan memeriksanya. He Yong berkata dengan tergesa-gesa, dan kemudian mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk berubah menjadi pola spiritual dan mulai menyelidiki. Puluhan napas berlalu. He Yong menarik kekuatan spiritualnya, menatap Bai Changfeng, dan berkata, Din, keluar. Sesuatu yang besar terjadi, formasinya benar-benar di luar kendali, itu adalah Huang Wei, pasti dia. Dia adalah satu-satunya orang selain saya yang akrab dengan formasi ini, dan hanya dia yang dapat dengan mudah membuat formasi ini seperti ini. Petik 2. Din, segera buka paksa formasi untuk memastikan keselamatan anak muda di dalam. Qinlan terkekeh di dalam hatinya dan segera berkata, dia tidak peduli dengan yang lain, tapi Yun Hao masih ada di dalam. Huang Wei tidak akan membuat formasi ini seperti ini tanpa alasan. Tak perlu dikatakan, ada beberapa kata yang sudah diketahui oleh beberapa orang yang hadir. Huang Wei pasti telah diinstruksikan oleh seseorang. Adapun siapa yang menghasutnya, apalagi menebak, 90% kemungkinannya adalah seseorang dari Akademi Bela Diri Changxing,
dan Akademi Bela Diri Changxing sengaja menyabotase penilaian Akademi Bela Diri King Feng, dan hal semacam ini telah terjadi berkali-kali. Kali ini, lokasi penilaian dipilih di sini, dan ada juga pertimbangan untuk menjaga Akademi Bela Diri Changxing. Orang-orang dari Akademi Bela Diri Changxing, jika mereka telah pindah ke formasi penilaian Akademi Bela Diri King Feng, itu tidak akan pernah sesederhana itu. Sangat mungkin bahwa di dalam formasi, ada juga penyebaran Akademi Bela Diri Changxing. Tidak pernah, He Yong berteriak, formasi ini di luar kendali, dan kekuatannya menjadi sangat keras. Tetapi kemarahan ini dalam keadaan keseimbangan yang halus. Begitu ada terlalu banyak kekuatan untuk memengaruhi formasi, formasi akan meledak dalam sekejap, dan pada saat itu, orang-orang muda dalam formasi pasti akan menderita dampak mengerikan yang disebabkan oleh ledakan formasi. Ada korban serius. Petik 2. Pelipis Bai Changfeng berdetak kencang. Qin Lan mengkhawatirkan Yun Hao, dan dia khawatir tentang Chu Xinyu. Itu putri kecil dari keluarga kerajaan. Bayi perempuan kaisar yang paling disukai hari ini. Saat itulah itu terjadi. Aura yang kuat dan dingin menyapu. He Yong dan Qin Lan sama-sama merinding dalam sekejap. Saya melihat seorang lelaki tua yang tidak tampan, membawa seorang pria parubaya di tangannya, terbang dan mendarat di depan Bai Changfeng. Orang tua itu melemparkan pria parubaya yang dibawanya di tangannya ke tanah. Orang ini adalah mata-mata yang ditempatkan di Akademi Bela Diri King Feng oleh Akademi Bela Diri Changxing, Huang Wei. Dan lelaki tua itu adalah orang yang muncul di titik kontak Akademi Seni Bela Diri Kabupaten Beihan dengan Chu Xinyu, pelindung Chu Xinyu. Orang tua memandang Bai Changfeng dan berkata, "Din Bai, sebaiknya kamu memberiku solusi untuk masalah ini sesegera mungkin." Petik 2. Bai Changfeng meminta He Yong dan Qin Lan untuk membawa Huang Wei ke samping untuk diinterogasi terlebih dahulu, lalu menatap lelaki tua itu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Kepala Linda Guan, saya akan melakukan yang terbaik." Petik 2. Tubuh lelaki tua itu penuh dengan niat membunuh, dan berkata, "Jika putri kecil mengalami kecelakaan sekecil apapun, aku akan mati, dan kamu tidak akan punya cara untuk hidup." Petik 2. Di dalam arai besar, Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat tirai cahaya mendidih, wajahnya bingung. Tidak jauh dari situ, Yun Hao akhirnya berhasil menyatukan dua nyala api baru, berkedip dengan nyala api keemasan pucat, saat ini telah mencapai tingkat api menengah. Hati Yun Hao tergerak, dia menarik api di tubuhnya, dan dengan satu langkah, dia muncul di sebelah Si Feng. "Kakak Yun, bukankah ini juga konten penilaian Akademi Bela Diri King Feng? Ada kelainan dalam formasi, apakah itu disengaja oleh Akademi Bela Diri King Feng?" Petik 2. Si Feng bertanya. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahaya sebenarnya telah dimulai." Petik 2. Jika itu hanya kelainan dalam formasi, sangat mungkin Akademi Bela Diri King Feng melakukannya dengan sengaja. Tapi ini sama sekali bukan kelainan dalam formasi, melainkan formasi itu benar-benar terganggu oleh kekuatan eksternal dan benar-benar di luar kendali. Untuk Yun Hao, dia punya cara untuk menstabilkan formasi lagi. Tapi, butuh waktu. Dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki waktu ini. Ledakan, tanah bergetar, kekuatan kekerasan menghantam tanah, dan di kejauhan, puncak gunung runtuh satu demi satu, menggulung asap dan debu yang mengepul. Kera kejam Akame, yang tingginya 20 meter dan telah jatuh ke dalam keadaan gila, melonjak dengan lingkungan yang sangat kejam. Kekuatan, kemanapun ia pergi, semuanya dihancurkan olehnya. Ledakan, lengan Akame dicambuk, puncak gunung di depannya langsung diledakkan. Jeritan mengerikan terdengar, dan beberapa anak muda yang bersembunyi di dekat puncak gunung juga diledakkan, dan beberapa orang selamat dan melarikan diri secepat mungkin. Di lubang hidung kera badai bermata merah, ada arus udara yang kasar, dan dia melompat, tubuhnya yang besar cekatan,
dan dia mengejar dua orang yang melarikan diri dalam sekejap, dan merentangkan telapak tangannya dan meraih keduanya di telapak tangannya. Klik, klik, keduanya langsung dicubit dan meledak dengan tulang di sekujur tubuh mereka, dan mereka tidak bisa mati lagi. Kera kejam Akame mengangkat tangannya dan membuka mulutnya, memasukkan daging busuk dan tulang yang dicubit oleh kedua tangannya ke dalam mulutnya, mengunyah, dan menelan. Mungkin karena rasa daging dan darah manusia, kera badai bermata merah menjadi lebih bersemangat, dan matanya, yang sudah merah, langsung berubah menjadi darah lengkap. Ini seperti dua putaran pusaran air berwarna darah. Ledakan, ledakan, kaki kera badai bermata merah menginjak-injak bumi, dan kemanapun ia lewat, itu berantakan, dan tanah ditutupi dengan retakan yang dalam. Setiap kali seorang prajurit manusia ditemukan, kera badai Akamku akan menerkamnya, menginjak-injaknya sampai mati, mencubitnya sampai mati, atau bahkan menyetrumnya sampai mati dengan gelombang suara yang dipancarkan oleh raungan rendah, dan kemudian memakannya. Binatang buas, Lao Su bertarung denganmu. Seorang pemuda yang berkultivasi di alam pengumpul roh, mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, meraung keras dan mengayunkan pisaunya ke kera tiran bermata merah. Hah! Tebas dengan pisau. Pedang itu menebas kaki Akame. Namun, tapi bahkan kulit kera badai bermata merah tidak bisa robek. Segera setelah itu, kera badai bermata merah menginjak kakinya dengan keras. Dengan keras, tanah bergetar, dan tubuh pria itu terguncang ke udara, dan kedua jari kera badai mata merah mencubitnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Klik, ah! Tubuh pria itu digigit menjadi dua, dan dia menjerit mengerikan, dan kera kejam bermata merah itu menggigit setengah tubuh pria itu yang tersisa sedikit demi sedikit. Makan hidup-hidup, kera kekerasan bermata merah, semakin dekat dan dekat dengan Yun Hao dan Si Feng. Adegan memakan orang hidup barusan, Yun Hao dan Si Feng dapat melihatnya dengan jelas. Si Feng menggertakkan giginya, dengan paksa menekan ketakutan di hatinya, dan berkata, "Saudara Yun, apa yang harus kita lakukan?" Petik 2. Yun Hao menatap mata kera badai bermata merah, sangat dingin, dan berkata, "Kera badai bermata merah ini mendatangiku." Petik 2. Sudah jelas, rute kera badai bermata merah terlalu jelas. Orang-oranglah yang makan di sepanjang jalan ke arah ini. Itu hanya kelewatan. Pada saat ini, kera badai bermata merah itu berjarak kurang dari 100 meter dari Yun Hao. Binatang gila ini tiba-tiba berhenti, dan mata merahnya menatap lurus ke arah Yun Hao, dan pusaran darah di matanya sepertinya akan melibatkan Yun Hao. Bang-bang, lengan kera badai bermata merah menamparkan dadanya dengan keras, dan kemudian mengeluarkan raungan besar, berubah menjadi gelombang suara yang menakutkan, di mana gelombang suara lewat, gunung, bebatuan, rumput, dan pepohonan, semuanya berubah menjadi bubuk. Lengan Yun Hao terangkat, dan telapak tangannya mendarat di bahu Si Feng, dan kekuatannya yang terampil meledak, melemparkan Si Feng. Berdengung, suara pedang yang tajam bergema. Pedang Suksin, yang penuh dengan retakan, akhirnya dikeluarkan oleh Yun Hao dan dipegang di tangannya, menebas gelombang suara yang menakutkan. Bab 110, Macan Putih Kecil Putri Kecil. 9 lampu pedang, meledak dalam sekejap. 1. Gelombang cahaya pedang Ki dan gelombang suara raungan kera badai bermata merah bertabrakan dengan keras. 2 kekuatan meledak dengan keras, menggulung badai yang kuat. Elemen pedang Yun Hao mengisi 3 kaki di depannya, menahan dampak badai ini, dan kemudian terbang kembali dengan mulus, untuk menurunkan kekuatan. Dan kera badai bermata merah, dengan raungan rendah, melompat, seperti gunung kecil, jatuh dari langit, ingin menghancurkan Yun Hao di bawah. Jari-jari kaki Yun Hao menyentuh tanah dengan ringan, dan langkah mendebarkan itu terungkap. Ledakan. Kera badai bermata merah yang jatuh dari langit gagal membunuh, menghancurkan lubang besar dari tanah. Debu menggulung,
Sebuah batu besar dengan puluhan ribu kati melesat keluar darinya dan menabrak Yun Hao, sangat cepat. Sosok Yun Hao naik ke udara. Kebetulan batu itu menyerempet telapak kakinya. Dia menginjak batu yang dia tembak dan terbang menjauh ke kejauhan. Setelah pertemuan singkat, Yun Hao telah mengetahui rahasia kera kekerasan bermata merah ini. Jelas, dia menelan semacam pil yang sangat merangsang potensi hidupnya, dengan imbalan ledakan menakutkan ini sebanding dengan seniman bela diri Golden Pill Realm setengah langkah. Wabah ini sensitif terhadap waktu, tapi setidaknya itu bisa bertahan hampir sepanjang jam. Selain itu, kera badai bermata merah mengincar dirinya sendiri, menunda waktu, itu tidak ada gunanya, dan dia harus menemukan cara untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Yun Hao tidak ingin melarikan diri, tetapi untuk mentransfer medan perang. Pertempuran di daerah ini, sedikit jejak akibatnya tumpah ke sisi Si Feng. Si Feng akan segera mati. Selain itu, Yun Hao tidak ingin beberapa caranya terungkap. Sosok Yun Hao terbang menjauh, dan kera kejam bermata merah mengejarnya secara langsung, dan di matanya, darah menyembur keluar. Merasakan semburan kekuatan menusuk yang menakutkan di belakangnya, sosok terbang Yun Hao bergerak ke samping dengan cara yang sangat cekatan. Ledakan, ledakan. Dua berkas cahaya berwarna darah meleset, menghancurkan puncak gunung berkeping-keping. Dan Yun Hao sekali lagi menjauhkan diri dari kera kejam bermata merah ini. Sesaat kemudian, Yun Hao memimpin kera badai bermata merah ke daerah di mana hewan itu pertama kali pecah. Di daerah ini, tidak ada yang berani mendekatinya untuk waktu yang lama. Yun Hao, yang terbang ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, tiba-tiba berbalik, dan pedang Suksin menyapu secara diagonal. Dalam sekejap, lapisan api, menutupi tubuh pedang, adalah kekuatan api perantara itu. Didorong oleh Jian Yuan, api berubah menjadi lautan api dan tersapu, dan di lautan api, ada ujung yang tajam. Ini adalah ilmu pedang pamungkas dari peringkat Xuan, pedang langit pembakaran Xuan Huo. Teknik pedang Vena 36 juga merupakan teknik pedang terbaik dari tingkat Xuan, tetapi teknik pedang Vena 36 lebih berfokus pada serangan kelompok, dan jelas bahwa teknik pedang ini lebih cocok untuk menghadapi kera kekerasan bermata merah ini. Ini juga alasan mengapa Yun Hao memperhatikan bahwa ada yang salah dalam penilaian ini, dan segera menggabungkan api dengan teknik api eterik. Lautan pedang Qi dan api menyapu di depan kera badai bermata merah yang mengejar dengan panik. Kera badai bermata merah tidak menyangka bahwa Yun Hao, yang telah melarikan diri untuk hidupnya sepanjang jalan, tiba-tiba akan melawan dan menabrak lautan api tanpa lengah. Ini seperti jarum baja, rambut hitam itu terbakar menjadi abu, dan kulit dengan pertahanan yang kuat juga robek oleh ujung yang tajam. Tapi ini, untuk kera badai Akameto dalam keadaan gila, itu benar-benar seperti menggelitik. Binatang itu tidak peduli, dan bergegas keluar dari lautan pedang Qi dan api, menerkam Yun Hao, dan mencambuk kedua tangannya, dan udara membuat ledakan keras. Yun Hao menusuk dengan pedang. Pedang api Qi meledak, padat, turun seperti hujan deras. Kera badai bermata merah bergegas melalui gelombang panas dan tepi, sama sekali mengabaikan luka kulit yang meningkat di tubuhnya. Dia hanya ingin menembak Yun Hao sampai mati dan memakan Yun Hao. Ki pedang api di langit menembak dengan padat ke tubuh kera badai bermata merah, dan kera badai bermata merah itu seperti benteng baja yang bergerak cepat, menghancurkan semua ki pedang api dan bergegas ke pendekatan Yun Hao. Mengaum, kera badai bermata merah meraung marah, mulutnya yang berdarah terbuka, dan ada banyak pecahan daging manusia yang tergantung di taringnya yang tajam. Saat itulah itu terjadi. Wah! Cahaya pedang biru tua meletus dengan keras, langsung menembus mulut kera badai bermata merah, memotong lidah merah kera badai bermata merah. Tapi saat berikutnya, dada kera badai bermata merah membengkak, dan nafas menakutkan meletus dari tenggorokannya, dan ia bergegas keluar dari pedang terbang dan lidah yang setengah terpotong.
Kera kekerasan bermata merah dalam keadaan gila tidak merasakan sakit sedikit pun, tetapi cederanya membuat binatang ini semakin ganas, dan kaki kanannya yang tebal menyapu ke arah Yun Hao. Yun Hao menyilangkan pedang di depannya. Ledakan, di bawah pengaruh kekuatan besar, tubuh Yun Hao terbang terbalik tak terkendali. Napasnya menyatu, dan seteguk darah menyembur keluar. Rao adalah tubuh harta karun tingkat tingginya, yang sudah mendekati kesempurnaan, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka. Kera badai bermata merah meraung dengan penuh semangat, meraung, dan terus membunuh Yun Hao, tanpa mencabik-cabik Yun Hao, dan bersumpah untuk tidak menyerah. Dan pada saat ini, teriakan lembut terdengar, "Aku akan berurusan dengan binatang ini, kamu pergi dulu." Gaun kuning pucat itu berkibar, Chu Xinyu jatuh dari langit seperti peri, dan wajahnya yang halus bermartabat saat ini. Dia tidak lagi menyembunyikan kultivasinya, dan kekuatan puncak alam pengumpul roh meledak. Roh harimau putih seputih salju mengembun. Harimau putih Yuanling ini terlihat berperilaku baik dan imut, dan tubuhnya relatif mungil, hanya sedikit lebih besar dari kucing biasa. Roh Yuan harimau putih Chu Xinyu tiba-tiba meraung di langit, perasaan susu yang cukup ganas. Gelombang suara aneh membanjiri kera badai bermata merah dalam sekejap. Kera badai bermata merah yang hiruk-pikuk itu tampak membeku, dan darah di matanya mulai menghilang. Yun Hao, yang melihat pemandangan ini di matanya, memancarkan kilatan kejutan di matanya. Roh Yuan Chu Xinyu ternyata adalah harimau putih yang membingungkan yang langka. Ini adalah monster-monster dengan serangan dan kekuatan membunuh yang sangat lemah, tetapi memiliki kemampuan super untuk membingungkan, dan itu milik xenomorph yang agak langka. Tapi, roh harimau putih dewa yang membingungkan yang dipadatkan oleh Chu Xinyu, menurut Yun Hao, ada banyak masalah. Pada saat ini, Chu Xinyu menggunakan kekuatan roh Yuan untuk membingungkannya untuk sementara. Dengan kera kekerasan bermata merah ini, dia masih tidak berani mengendurkan kecerobohannya, dan dengan pikiran, dia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan. Hah! Chu Xinyu menghunus pedangnya dari sarungnya. Dalam sekejap, Guntur mengamuk. Ini sebenarnya adalah pedang superlatif, dan ada kekuatan guntur yang kuat yang disegel di tubuh pedang. Dengan santai mengeluarkan pedang dari tingkat yang lebih rendah dari peringkat Xuan dan menggunakannya untuk memberikannya, dan kultivasi adalah warisan dari tingkat bawah dari tingkat dasar, dengan dewa kebingungan heterogen yang langka, roh Yuan macan putih, dan pedang dengan tingkat terbaik dari peringkat Xuan. Petunjuk ini semua menyoroti asal-usul Chu Xinyu yang luar biasa. Chu Xinyu memegang pedang guntur di tangannya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit. Dengan kekuatannya, sulit untuk mengendalikan kekuatan pedang ini. Tapi sekarang, tidak ada pilihan. Hanya dengan pedang ini dimungkinkan untuk memecahkan kera tirani bermata merah iblis gila ini. Chu Xinyu menggigit bibir merahnya dengan ringan, terbang menuju kera kejam bermata merah, dan menebas dengan pedangnya. Mundur! Yun Hao tiba-tiba merasakan bahaya dan berteriak. Hampir begitu Yun Hao berbicara, cahaya darah yang memudar di mata kera kejam bermata merah muncul kembali, dan binatang ini telah menyingkirkan kebingungan harimau putih dewa yang menyihir, dan dengan satu tangan, dia memukul Chu Xinyu dengan keras. Ledakan, ki pedang guntur Chu Xinyu meledak, pedang panjang itu keluar dari tangannya, dan tubuhnya langsung terbalik oleh dampak kekuatan yang menakutkan, menghancurkan puncak gunung dan menguburnya dengan batu. Bang! Kera badai bermata merah menamparkan dadanya dengan marah, garis darah lengket mengalir dari mulutnya, dan matanya yang berwarna darah menatap Yun Hao lagi, dan momentum ganas itu telah mencapai ekstrim pada saat ini. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.